Shalom, berjumpa lagi dengan Nelson Gottlieb di dalam Nada Sabda Firman Tuhan dan Syair. Saudaraku, sekali lagi berjumpa lagi Nelson Gottlieb di dalam Nada Syair dan Sabda Firman Tuhan setiap hari. Kiranya pertemuan-pertemuan kita terus menjadi berkat. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang masih kita bahas dalam eksposisi kitab Roma, saya membawa saudara untuk memuji Tuhan dari Kidung Anugerah nomor 121. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih abadi, tiada kasih yang lebih sempurna dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih abadi, tiada kasih yang lebih sempurna dari kasih Yesus Tuhanku. Oke, tiada kasih yang lebih sempurna daripada kasih Yesus Tuhan kita. Wow, oleh karena kasih itulah Dia datang dan mencari kita. Hanya dengan kasih Allah saja Allah dapat menemui saudara dan saya untuk dapat mendamaikan kita. Jadi Yesus datang karena kasih Allah, Dia mencari kita, Dia mati di kayu salib, Dia mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Dengan lewat kematian yang mendamaikan kita, maka setiap orang yang percaya bisa diselamatkan. Oke, next kita lanjut dalam seri pembelajaran kita dari eksposisi kitab Roma yang terus menerus saya ingin menyampaikannya, dan saya akan tutup ini di Roma pasal 10, masih di Roma 10 ayat 14-15 bagian ini untuk kita dapat terus menerus memahami. Jadi saya bagian B-nya, bagian B-nya dari Roma pasal 10 ayat 14, dimulai dari pertanyaannya, bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia, ya kan? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Itu bagian C-nya. Bagaimana orang bisa dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak ada yang mengutus? Jadi kembali lagi, ini langkah-langkah
yang Paulus sampaikan kepada kita supaya Injil itu atau berita sukacita, berita damai sejahtera, berita kelepasan itu sampai kepada telinga orang yang berbicara tentang Yesus yang memberikan kelepasan, memberikan pembebasan, yang memberikan penebusan, yang memberikan pembenaran, yang memberikan kesucian, yang memberikan kehidupan kekal. Kalau tidak ada yang memberitakan, saya terus-menerus memberitakan bagian ini, dan banyak orang terus-menerus memberitakan bagian ini sampai saudara benar-benar percaya sungguh-sungguh. Nah, problem lain lagi, bagaimana orang bisa dapat memberitakan kalau tidak ada yang mengutus. Nah, saudara yang kekasih, karena itu bagi orang-orang muda, bagi saudara orang muda yang ingin menjadi alat di tangan Tuhan, yang mau memberi diri saudara untuk dapat melayani Tuhan, memberitakan kabar baik ini kepada semua orang, kami menyediakan waktu, kami menyediakan tempat, kami menyediakan sekolah bagi orang-orang yang benar-benar mau memberi diri menjadi pemberita-pemberita firman untuk pergi menjangkau banyak orang di luar sana yang belum dapat diselamatkan. Kami siap untuk membentuk saudara. Di kami Gereja Alkitab Anugerah punya lembaga pendidikan yang namanya STAM, Sekolah Tinggi Anderson Manado. Itu ada di Manado sana bagi orang-orang muda yang mau diperlengkapi untuk menjadi pemberita-pemberita firman. Di sini kami membuka diri. Dalam semester ini kami membuka untuk kesempatan saudara mendaftar ke sana. Di Facebook saya sudah mengirim bagi saudara yang benar-benar mau memberi diri, hubungi kami, ada nomor di Facebook itu, silakan hubungi dan saudara mau diperlengkapi di sana. Saya demikian, saya menjadi pemberita firman hari ini. Kenapa? Karena 29 tahun yang lalu, ya, 28 atau 29 tahun yang lalu, tepatnya tahun 92. Tahun 92 saya hidup sebagai manusia yang kotor, hidup sebagai manusia yang gelap, saya hidup sebagai manusia yang tidak punya arahan. Perjalanan ini mau dibawa ke mana saya tidak mengerti, tidak memahami. Tetapi pada tahun 92 saya mendengar berita ini, saudaraku yang kekasih. Bukan saya nggak pernah mendengar. Dari dulu saya mendengar berita tentang Yesus Juru Selamat, penebus dari sekolah minggu. Orang tua saya pengajar yang luar biasa, pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi saya tidak mendapatkan penekanan yang sungguh-sungguh. Nanti di usia saya yang ke-22 tahun, bayangkan saya melewati hidup saya dari masa kanak-kanak sampai masa dewasa saya di usia 22 tahun baru saya menerima berita ini yang saya sampaikan ini. Pada saat itu saya diberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, sudah menyelesaikan, sudah bangkit dan mengampuni, menebus dosa saudara. Nah, pada saat itu saya membuka hati saya. Saya benar-benar sungguh-sungguh percaya ketika ada orang yang datang memberitakan berita ini kepada saya, maka saya membuka hati saya mengundang Yesus, saya berdoa, saya mengaku dosa saya di hadapan Tuhan. Terlalu banyak dosaku Tuhan yang menyakiti hatimu, yang sudah mengkhianati cintamu, yang sudah membuat engkau murka terhadap saya. Tetapi saya mengaku dan saya benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa-dosa saya. Tuhan Yesus sudah menebus, sudah mengampuni seluruh dosa saya. Bahwa Tuhan Yesus sudah membenarkan saya, bahwa Tuhan Yesus sudah menguduskan saya lewat kematian, lewat darahmu yang tertumpah di kayu salib. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa kematian Kristus sudah membebaskan saya, sudah menebus saya, sudah melepaskan saya dari hukuman dosa dan maut. Dan hari ini Tuhan pada bulan bulan Juli 1992 pada waktu itu, benar-benar saya berdoa, saya buka hati, Tuhan, saya buka hati saya sungguh-sungguh percaya, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Dan saya yakin hari ini Tuhan sudah ada di hati saya. Jadi saat itu benar-benar ketika saya percaya kepada Yesus, hidup saya berubah, pola pikir saya berubah. Pola pikir saya sudah dirusakin oleh dosa yang terus-menerus hidup di dalam dosa, melakukan kejahatan, melakukan kehidupan yang gelap. Saya menjalani seluruh kehidupan gelap dari masa remaja saya sampai saya menjadi dewasa. Pada saat saya membuka hati menerima Yesus sebagai Juru Selamat, itu mengubah seluruh hidup saya.
Saya ada orang yang datang memberitakan kabar baik ini kepada saya. Dan peristiwa itu di Leuliang, Bogor. Saya benar-benar percaya karena ada kegiatan retreat. Di sana saya buka hati bagi Kristus. Saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Karena ada orang-orang yang datang. Bahkan dari Filipina datang memberitakan berita itu. Wow, thanks for you Joel Molina. Ada Pandelaki, ada saudara-saudara yang lain. Yang betul-betul dengan sungguh-sungguh mereka datang memberitakan, mengorbankan waktu mereka, mengorbankan kesibukan mereka, dan mereka mau datang memberitakan Injil. Dan saat itu saya percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, sehingga saya ikut mengambil bagian, memberi diri saya. Setelah saya percaya Yesus, saya memberi diri saya untuk diperlengkapi. Dan saya datang di sekolah yang namanya Setia, Sekolah Tinggi Injil Anugerah Jakarta. Di tempat ini, di tempat saya hari ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 20 sekian tahun yang lalu saya dibentuk, sampai akhirnya saya bisa menjadi seorang pemberita firman. Saya mau datang kemana saja, di mana saja Tuhan bawa saya akan pergi terus untuk memberitakan, untuk menyuarakan kabar kebenaran firman Tuhan ini kepada semua orang. Sehingga semua orang yang mendengar tentang berita sukacita ini, mereka juga ikut diselamatkan. Jadi itu step. Jadi kita lihat saudara, kalau Anda mau ikuti langkah-langkah ini, Anda mau menjadi orang yang mengambil bagian di dalam langkah-langkah ini, kami memberi kesempatan bagi saudara untuk mau melayani Tuhan bersama. Mari datang saudara. Saudara pasti diperlengkapi di sana. Karena memang di sini kita diperlengkapi, dan saya diperlengkapi 29 tahun untuk menjadi seorang pemberita firman yang terus dengan semangat berjalan terus-menerus tanpa batas, tanpa ragu, tanpa takut. Terus menjadi pemberita firman karena Tuhan mencari orang-orang yang memiliki kesediaan waktu. Betapa indahnya. Karena itu di bagian akhir dari pasal 15 ayat pasal 10 ayat 15 ini, di sana dikatakan bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Rasul Paulus mengutip bagian dari Yesaya 52 ayat 7 yang menyatakan betapa indahnya kedatangan orang-orang yang datang membawa kabar baik. Saudara, Anda mau menjadi orang-orang yang menjadi pemberita kabar baik, Anda harus diperlengkapi terlebih dahulu. Supaya Injil, supaya berita yang saudara sampaikan kepada orang lain, bukan Injil yang salah berdasarkan konsep berpikir, tetapi Injil yang kita beritakan dalam perjalanan utusan kita melayani Tuhan, Injil yang sungguh-sungguh berasal dari Allah dan bersumber dari firman Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan demikian, maka setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, di sanalah dia bisa dapat berseru, ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Hari ini saya bisa berkata demikian. Engkau melayakkan saya, Tuhan melayakkan saya menjadi anak Allah. Karena saya memahami, saya mengerti, saya mendengar tentang Kristus, saya mengerti tentang Kristus, dan saya menerima Kristus sebagai juru selamat. Saya berseru dengan mulut saya, meyakini, mempercayai dia, mengundang dia masuk di dalam hati saya. Demikian juga saudara, ketika Anda benar-benar mendengar berita ini dan Anda mau sungguh-sungguh percaya pada berita ini dan Anda mau berseru kepada Tuhan, meminta pengampunan dari Dia, meminta Dia masuk di dalam hati saudara, mengundang Dia masuk dalam hidup saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga engkau diselamatkan. Itulah kebenaran yang bisa saya sampaikan kepada saudara dalam eksposisi kitab Roma dari pasal 1 sampai pasal 10, supaya saudara dapat memahaminya. Dan kita masih ketemu di waktu yang akan datang. Besok-besok kita akan berjumpa lagi ya. Saya akan terus membahas di dalam pasal 10 ini di ayat-ayat selanjutnya 16, 17 sampai seterusnya, supaya ini dapat menjadi pegangan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan, Anda dan saya diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.